Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eni. Waalaikumsalam Bu Ela. Eee, Apa kabarnya hari ini, Bu Eni? Alhamdulillah saya lumayan sehat Bu Ela, walaupun ada sedikit batuk. Hanya Ya saja Allah. saya memiliki sedikit problem nih Bu. Oh, Jadi gitu. jika Ibu tidak sibuk, bisakah kita berbincang sebentar? Oh, boleh, Bu, silakan. Ya, emang lagi musim pancaroba juga ya, Bu, ya, jadi, lagi musim pilek gitu. Ya, boleh Iya. silakan, Bu. Sebelumnya saya mau bertanya nih, apa masalahnya Ibu gitu? Ya, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu. Mungkin setelah saya bercerita dengan Ibu Ella, saya bisa mendapatkan gambaran dari solusi yang dari masalah yang saya sedang hadapi, seperti itu, Bu. Jadi Oh, begini, gitu. Bu, di kelas saya itu ada satu siswa saya, ya jika saya masuk ke kelas tersebut, anak tersebut tidak begitu semangat saat belajar, bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Nah, itu yang membuat saya sedikit pusing, Bu, menghadapinya. Iya begitu ya, Bu, ya. Jadi, permasalahan Ibu Eni itu ada satu siswa yang kelihatannya tidak semangat gitu ya saat belajar ya, Iya, Bu, ya? iya, Nah, Bu. dari pengamatan Ibu nih, kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi, Bu? Ya, setelah saya selidiki, anak tersebut kurang semangat belajar dan cenderung pendiam karena di keluarganya itu ayah dan ibunya itu bercerai, Bu. Jadi Mmm, ibunya kerja jadi TKW, ayahnya kerja di Jakarta, pulang ke rumahnya 2 minggu sekali, ya. Jadi anak ini dari segi psikologisnya juga kurang kasih sayang orang tua seperti itu, Bu. Jadi mmm, itu untuk kondisi keluarganya. Nah, untuk dari saya juga mungkin saat saya mengajar itu, saya tidak menggunakan metode yang membuat dia semangat untuk belajar, begitu, Bu. jadi, itu permasalahan, faktor kenapa si anak, tidak semangat gitu ya, Bu, ya, dalam belajar gitu. Iya. Baik. Nah, Bu, dari permasalahan tadi nih, kira-kira kondisi ideal yang seperti apa yang Ibu harapkan? Nah, saya itu, mengharapkan ada perubahan, Bu, dari diri anak, tersebut. Jadi ingin lebih semangat lagi belajarnya seperti, murid yang lain, yang bisa lebih fokus menerima materi yang bisa saya ajarkan, seperti itu. Mmm, mmm, iya iya. Jadi kondisi idealnya seperti itu ya, Bu, ya. Nah, Ya. Ibu sebelumnya pernah bertanya dulu nggak nih, Bu, pernah membuat, sebuah metode untuk membangkitkan semangat siswa ini, gimana? Ya, sebelumnya itu saya sudah menggunakan, metode pembelajaran berdiferensiasi, Bu, di kelas. Alhamdulillah saat melaksanakan, pembelajaran berdiferensiasi ini, si anak ini alhamdulillah aktif di kelasnya. Mmm, Saya ajak keluar ruangan untuk mencari daun kering, dia semangat dan, saat pembelajaran pun ketika, si anak itu disuruh saya, mengerjakan soal, anak itu semangat mengerjakan karena, media yang saya gunakan itu kan media yang, konkrit ya, Bu, yang daun kering. Jadi iya. anak juga lebih mudah menghitung, soal yang, saya berikan dan, hasilnya pun, bagus gitu nilainya, seperti itu, Bu. Gitu. Jadi, dengan dengan metode berdiferensiasi itu ya, diiringi dengan outing class, jadi si anak itu, Mhm. lebih kepingin ke kinestetik gitu ya, gaya belajarnya gitu ya, Bu, ya? Ya, Supaya seperti bisa itu, Bu. jadi pengen benda-benda yang konkret ya, supaya biar semangat lagi gitu belajarnya. Ya, luar biasa sekali ya, Bu, ya, Ya. metode yang digunakan oleh Ibu. Nah, Bu, jika kita rating nih dari angka 1 sampai 10, menurut Ibu berapa tingkat keberhasilan dari upaya Ibu tersebut? Ya, kalau dari 1 sampai 10, saya 8 tingkat keberhasilannya. Soalnya, Mmm, saya jujur aja, Bu, belum konsisten karena di sekolahnya kan lagi banyak tugas, jadi
Tidak setiap hari saya menggunakan metode yang bervariasi. Jadi anaknya juga kalau misalkan bosan lagi, jadi, gitu lagi, seperti itu. Jadi saya belum konsisten dalam mengerjakannya dalam mengajarnya, seperti itu, Bu. Mmm, metode yang digunakan tidak hanya, diferensiasi aja gitu ya, Bu, Iya, ya? Jadi masih tidak, masih heeh, campur dengan metode yang tradisional seperti ceramah mungkin ya? iya, betul. Seperti itu. Selanjutnya nih, Bu, apa rencana yang akan Ibu lakukan dan Mhm. bagaimana langkah-langkahnya? Iya, yang akan saya lakukan, saya akan, segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Saya juga akan memperbanyak ice breaking di sela-sela kegiatan pembelajaran. Saya Ya. juga akan mempelajari lagi tentang, cara mengajar yang berpihak pada murid agar mencapai tujuan pembelajaran, baik segi murid maupun dari, segi sebagai pendidik. Saya juga, ingin menjadi guru yang dirindukan kehadirannya di kelas. Saya juga, nanti akan membuat, apa namanya, kantong emosi dari stik es krim yang bertuliskan nama anak dan saya akan melakukan pembiasaan setiap pagi anak memasukkan stik es krim itu ke dalam kantong emosi yang sudah saya sediakan. Fungsinya untuk apa? Jadi setiap pagi itu saya bisa mengetahui keadaan emosi anak saat akan mau belajar. Jika ada anak yang emosinya sedang tidak baik, saya harus Mhm. mengembalikan dulu, eee kondisi emosi anak itu menjadi baik supaya saat belajar dengan saya, anak menjadi semangat, anak menjadi bisa paham materi yang saya ajarkan, seperti itu. Iya, luar biasa sekali, rencana Ibu gitu ya. Tadi akan menggunakan pembelajaran yang bervariasi lagi, yang berpihak kepada murid gitu ya, Bu, ya? Ya, Iya, seperti itu. saya sangat setuju sekali. Nah, selanjutnya, eee, dengan rencana itu kan tidak mungkin gitu ya, Ibu Eni sendiri yang, Mhm, melakukan gitu ya. Nah, iya, siapa nih kira-kira yang bisa membantu Ibu dalam mhm. menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, Bu? Ya, dalam menyusun rencana itu saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat, tapi sebelumnya saya akan meminta izin dulu kepada kepala sekolah sebagai, Mhm, atasan saya atau pimpinan saya, dan alhamdulillah selalu mendukung sejauh ini selagi itu baik untuk sekolah, dan saya juga mhm, akan berkolaborasi dengan orang tua. Jadi, orang tua juga, harus tahu keadaan anak di sekolah dan saya akan mengemukakan apa yang terjadi pada anak tersebut di sekolah sehingga inginnya ke depannya tuh, jadi orang tuanya juga ada perbaikan gitu di rumahnya gitu. Jadi dari segi psikologis anaknya juga mudah-mudahan bisa berubah gitu, Bu. iya berarti, emang harus ada kolaborasi gitu ya, Bu, ya, antara, Iya, kepala sekolah, guru, dan, yang iya, penting itu dengan orang tua gitu ya, Bu, ya? Apalagi, iya, murid kelas 1 ya, masih harus, iya, tidak hanya di sekolah saja, harus ada bimbingan juga dari orang tuanya, iya. iya, Baik, Bu. seperti itu. Nah, kira-kira nih berapa lama waktu Ibu melakukannya, untuk melakukan hal tersebut? Cepatnya Mhm. jadi saya ingin melakukannya, secepatnya biar, anak juga sudah secepatnya ada perubahan gitu, Bu. Iya bagus, Bu, iya, lebih cepat lebih baik gitu ya, ada istilah Iya, ini ya, Bu, ya. Supaya iya, yang si anak yang tadi, kurang semangat belajarnya, siapa tahu dengan, iya. rencana Ibu ini bisa semangat belajarnya, seperti itu. Nah, kemudian, eee, tadi kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini? Besok gitu ya, Bu, ya? Iya, Mulai besok. besok, heeh. Nah terus, dalam melaksanakan sebuah rencana itu pasti ada sebuah komitmen ya, Bu, ya. Nah Iya. komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Komitmen yang akan saya lakukan, eee, saya akan, jadi saya harus bisa konsisten dalam menjalankan setiap rencana yang saya buat tersebut. Jadi, tadi kan saya sudah menjabarkan rencana-rencananya, jadi yang saya butuhkan sekarang adalah kekonsistenannya itu, seperti itu, Bu. Harus Mmm, konsisten dalam menjalankan rencananya, supaya hasilnya juga dapat terlihat, seperti itu, Bu. jadi intinya konsisten itu penting ya, Bu, ya, dalam, Ya, merealisasikan sebuah rencana seperti itu ya. ya. Baik, Bu, selain dari kepala sekolah, guru, dan, orang tua gitu ya, apakah ada dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan, Bu? Ya, saya juga membutuhkan, dukungan dari murid sekelasnya. Jadi kan anak ini emang, rada pendiam, jadi saya ingin,
berkolaborasi juga dengan teman-temannya untuk mengajaknya bermain gitu, biar anaknya juga tidak terlalu pendiam supaya ada perubahan seperti itu. Jadi supaya dia merasa ada banyak teman di sekolah, seperti itu, Bu. Mhm. Jadi dukungan dari teman-teman itu emang sangat penting gitu ya, Bu, ya? Supaya si anak Iya, tidak minder juga gitu. iya. Nah, eee nah, rencana-rencana tadi menurut Ibu, bakal berhasil tidak, Bu, yang tadi Ibu sampaikan seperti itu? Insya Allah, akan berhasil kalau misalkan, saya bisa menjalankannya dengan konsisten dan ada kerjasama dari berbagai pihak, seperti itu, Bu. Mhm. Ya tadi komitmen tadi gitu ya, Bu, ya? Harus ini, Iya, heeh. mhm, Nah, baik, Bu, semoga gitu ya rencana Ibu berjalan dengan baik dan lancar ya, Bu, ya? Amin. iya, Eee, amin. nah, selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang sejenak kita ini? Jadi setelah berbincang dengan Bu Ella, alhamdulillah saya menjadi merasa lega. Jadi saya juga sudah menemukan solusi dari pembicaraan kita ini. Terima kasih Bu Ella sudah meluangkan waktunya, waktu untuk berbincang dengan saya sehingga saya bisa, menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Nah, ya sama-sama, Bu. Saya juga, berterima kasih kepada Ibu Eni karena sudah mempercayakan kepada saya ya, Iya, sudah percaya mau, meluangkan, mau mencurahkan isi hati Bu Eni, mau mhm, menjelaskan permasalahan yang ada di kelas. Ini juga sebagai acuan buat saya gitu ya, buat sharing, iya, barangkali di kelas saya juga seperti itu, nanti, oh, iya, solusinya seperti ini gitu ya. Jadi dari iya, permasalahan tadi, dari siswa yang kurang semangatnya gitu ya. Padahal, solusinya dari Ibu Eni sendiri gitu ya, sudah iya, menemukannya. Luar biasa iya, sekali iya, Ibu ya, iya, baik Ibu, terima kasih, atas waktunya, sudah di-coaching sama saya, eee, mudah-mudahan rencananya berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. iya, Mudah-mudahan siswa yang tadinya tidak semangat amin. belajar menjadi semangat belajarnya, seperti itu ya Bu ya. Iya, Terima amin, kasih. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.